Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya, karena kondisi sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan salah satu memimpin doa. Silakan Nur Fitri atau Indah Ayu. Baik ya, sudah selesai ya. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian absen di Google Classroom ya. Atau yang tidak bisa join ke Google Classroom, kalian bisa absen di WA Group dengan menulis nama kalian pada chat group ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari materi laju reaksi. Coba salah satu bisa menjelaskan definisi dari laju reaksi itu apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan definisi dari laju reaksi itu apa? Jadi laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi ya, perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap satuan waktu. Jadi materi laju reaksi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu kesetimbangan kimia. Coba salah satu dari kalian bisa memberi contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bisa memberi contoh ya, kesetimbangan itu seperti apa gitu. Adelia bisa memberi contoh kesetimbangan kimia? Atau Nur Fitriana? Bisa memberi contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, Nur Fitriana? Jadi kesetimbangan kimia dari kesetimbangan. Mengairkan air. Ya, itu contoh kesetimbangan fisik ya, kesetimbangan fisika ya. Terjadi kesetimbangan wujud gas maupun cair. Nah, itu termasuk kesetimbangan fisika ya, bukan kesetimbangan kimia. Terus contoh lain dari kesetimbangan fisika yang lain mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah naik lift ya atau eskalator di mall? Kalian pernah enggak? Nah, itu kan yang satu arah naik ya, kemudian satunya lagi arah turun. Nah, itu termasuk kesetimbangan.
Kalau kesetimbangan kimia, bisa kalian beri contoh? Kesetimbangan kimia. Kalau tadi kesetimbangan fisika ya. Kalau kesetimbangan kimia ada yang bisa memberi contoh? Jadi contohnya adalah kesetimbangan kimia, yaitu terjadi pada email gigi kita ya. Itu dimana apabila kita sering mengkonsumsi makanan yang bersifat asam ya, itu maka lapisan email gigi kita lama-lama akan terkikis, nah, dan menyebabkan rasa linu pada gigi. Ini saya share dulu PowerPoint ya yang sudah saya siapkan. Sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan atau belum? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, sudah. Ya. Sudah. Ya. Jadi setelah mempelajari materi kesetimbangan ini ya, kesetimbangan kimia ini, kalian nanti dapat menerapkan pengetahuan kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara bereaksi dan hasil reaksi. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi ada 4 ya. Yang pertama menjelaskan reaksi irreversibel dan reversibel, menjelaskan karakteristik kesetimbangan kimia, menganalisis grafik hubungan perubahan laju reaksi dan perubahan konsentrasi terhadap waktu pada kesetimbangan kimia, membedakan reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ya. Sebentar ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti dapat menjelaskan reaksi irreversibel dan reversibel. Kemudian dapat menjelaskan karakteristik kesetimbangan kimia. Dapat menganalisis grafik hubungan perubahan laju reaksi dan perubahan konsentrasi terhadap waktu pada kesetimbangan kimia. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membedakan reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Gimana? Ada yang tahu? Nah, ya betul ya. Jadi yang gambar yang kalian lihat ini adalah pembentukan stalaktit dan stalagmit yang terjadi pada gua. Nah, ini biasanya terjadi di daerah apa ini ya? Di daerah mana ini? Ada yang tahu? Daerah mana? Di daerah Pegunungan Kapur ya. Ya, ini biasanya kita jumpai di Pegunungan Kapur, di mana teman kalian ada yang tinggal di daerah sana ya, yaitu Adam ya. Itu tempat tinggalnya di daerah Pegunungan Kapur, sehingga Adam ini sering melihat fenomena alam yaitu pembentukan stalaktit dan stalagmit. Nah, apakah kalian tahu proses terjadinya stalaktit dan stalagmit? Kalian sudah tahu atau belum ini prosesnya? Belum tahu ya? Ya, untuk lebih jelasnya ya, ini nanti saya akan
share ya, saya akan share video proses pembentukan stalaktit dan stalagmit ya. Sebenarnya sudah saya share di WA, sudah kalian putar ya. Nah, ini saya putar ulang bagi yang belum menonton video proses pembentukan stalaktit dan stalagmit ya. Sudah kelihatan atau belum? Stalaktit dan stalagmit, mahakarya alam yang indah. Stalaktit merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Yunani artinya adalah menetes. Stalaktit ini merupakan suatu jenis paleoton atau mineral sekunder yang letaknya menggantung berada di langit-langit gua. Gua yang ditumbuhi stalaktit ini pun adalah gua kapur. Stalaktit ini keras dan termasuk ke dalam batu tetes. Stalaktit ini dapat terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap dan juga mineral-mineral lainnya yang mengendap pada larutan air yang bermineral. Sedangkan stalagmit merupakan pembentukan gua secara vertikal atau atas bawah. Stalagmit ini dapat terbentuk dari kumpulan kalsit. Kalsit-kalsit ini berasal dari air-air yang menetes. Stalagmit ini dapat ditemukan di lantai gua. Dan biasanya stalagmit ini berada di bawah stalaktit. Oleh karena saling beriringan, maka keduanya bak saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan. Stalaktit dan stalagmit adalah hiasan gua yang maha indah. Stalaktit dan stalagmit merupakan salah satu keindahan. Kelihatan ya videonya ya. Mencerminkan kekayaan alam yang mempesona. Bentukan-bentukan alami tanpa pahatan, tanpa sentuhan tangan manusia, berubah menjadi karya alam yang luar biasa. Stalaktit dan stalagmit adalah satu kesatuan yang mempunyai hubungan sebab akibat. Meskipun keduanya mempunyai bentuk yang mirip dan perbedaan yang terlihat di antara keduanya hanya perbedaan di antara letak-letakan saja, namun ternyata memang keduanya ini mempunyai perbedaan lainnya. Perbedaan stalaktit dan stalagmit ini tidak hanya ada pada letaknya saja, namun juga pada beberapa hal. Stalaktit merupakan batuan kapur yang tumbuh dari bagian atas gua dan menuju ke bagian dasar gua, sementara stalagmit sebaliknya. Stalagmit tumbuh menjulang ke atas, yakni dari bagian dasar gua menuju ke bagian atas gua. Stalaktit terbentuk karena CaCO32 yang sudah terurai dan sebelum menetes ke dasar gua, sehingga menjadi tertumpuk atau terjadi penumpukan CaCO3 yang berada di atap gua. Sementara stalagmit terbentuk karena CaCO32 yang merembes ke dalam tanah, menetes ke dasar gua dan terurai menjadi CaCO3, H2O dan juga CO2. CaCO32 ini terus menetes dan mengakibatkan penumpukan CaCO3 yang kemudian disebut sebagai stalagmit. Stalaktit berbentuk lebih kencing dan berlubang-lubang, sementara stalagmit bentuknya berlapis-lapis di lantai gua dan tidak berlubang. Itulah beberapa perbedaan stalagmit dan stalagmit, dua istilah yang sering kita dengar apabila ada yang menyebut kata gua. Meskipun keduanya bak saudara kembar dan biasanya berada beriringan, namun keduanya ini mempunyai perbedaan yang dibentuk oleh alam, meskipun material yang membentuk keduanya adalah sama. Nah itu tadi ya, video proses pembentukan stalaktit dan stalagmit ya. Kemudian silahkan ya kalian amati ya LKPD yang sudah saya share ya lewat Google Classroom maupun WA Group. Silahkan kalian amati ya. Adelia, masih mendengar saya, Adelia? Ya, silahkan kalian amati LKPD yang sudah saya share ya di Google Classroom maupun di WA. Sudah dibaca belum? Sudah ya? Nah, untuk memperjelas ya, materi pada kesetimbangan kimia ini ya, saya akan share
PowerPoint ya. Saya akan share melalui PowerPoint ya. Adelia masih bisa mendengar saya ya? Masih, Pak. Alhamdulillah masih ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Adelia, silakan diamati dulu, diperhatikan. Gambar apa itu? Kertas yang terbakar. Ya, betul sekali ya. Jadi pembakaran kertas. Apakah abu hasil pembakaran kertas itu dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Kira-kira jawabannya apa? Tidak. Ya, jawabannya tidak mungkin ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Nah, kalau irreversibel itu reaksi satu arah, sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi bolak-balik. Nah, kalau pembakaran kertas ini termasuk reaksi apa ini? Irreversibel. Nah, betul sekali ya. Jadi pembakaran kertas tadi termasuk reaksi irreversibel. Ya, jadi udah paham ya kalian. Selanjutnya Ya. karakteristik kesetimbangan kimia. Jadi ada 3 di sini, yaitu bereaksinya bolak-balik dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam 2 arah. Kemudian sistem tertutup, ya, yaitu suatu sistem reaksi di mana zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Kemudian yang ketiga bersifat dinamis. Secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Nah, selanjutnya adalah grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi kesetimbangan. Nah, ini pada grafik tersebut ya, V1 ini semakin lama lajunya akan berkurang. Kemudian kalau yang V2 ini laju reaksinya semakin bertambah. Sehingga pada waktu setimbang, waktu tertentu ya, pada saat setimbang atau TS itu laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Nah, itu ciri-ciri dari kesetimbangan kimia ya. Selanjutnya adalah pada reaksi kesetimbangan N2O4 ya. Reaksi bolak-balik NO2 itu bisa kita analisa grafik pada gambar 1, 2 maupun 3. Pada grafik pertama ya, pada grafik pertama itu ya bisa kita analisis bahwa pada saat kesetimbangan ya, konsentrasi N2O4 itu sama dengan konsentrasi NO2 ya, karena konsentrasinya sama itu ya, pada saat terjadi kesetimbangan ya. Berbeda dengan grafik yang kedua, di mana konsentrasi N2O4 ini lebih kecil dibanding dengan konsentrasi NO2 karena gambar grafiknya berada di bawah NO2 ya pada saat terjadi kesetimbangan ya, sehingga konsentrasinya lebih kecil ya. Beda lagi dengan grafik yang ketiga ya, ini pada saat terjadi kesetimbangan ya, konsentrasi dari N2O4 ini lebih tinggi atau lebih besar dibanding NO2 karena memang grafiknya ya itu berada di atas dari NO2. Kita lanjutkan kesetimbangan homogen dan hidrogen. Perbedaannya apa kira-kira antara homogen dengan hidrogen ini?
Jadi mudah sekali untuk membedakan komponennya. homogen dengan heterogen, mudah sekali, yaitu pada fase atau wujud ya. Dimana kalau reaksinya itu berada pada wujud yang sama ya, itu disebut homogen. Sedangkan kalau wujudnya itu berbeda ya, atau memiliki dua fase atau lebih, itu disebut kesetimbangan heterogen. Iya, karena di situ contohnya ada solid sama gas. Nah, itu kan terdapat dua fase atau bisa lebih. Misalkan solid dengan gas atau mungkin liquid dengan gas ya, aqueous dengan gas. Nah, itu termasuk heterogen. Kalau yang homogen itu fasenya sama. Misalkan gas semua, liquid semua ya, aqueous semua, itu namanya adalah kesetimbangan homogen. Sudah jelas ya anak-anak? Ya, kita lanjut. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan tidak terkait tentang video dan penjelasan dari saya tadi? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, coba kalian silakan kalian baca buku paket ya yang sudah kalian punyai ya. Kemudian kalian pelajari juga link video mengenai materi kesetimbangan kimia yang sudah saya share di WA maupun di Google Classroom ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah selesai ya, nanti ya, kalian diskusi pada kelompok grupnya masing-masing ya. Untuk Adelia kelompok berapa ini? Kelompok A. Ya, nanti Adelia diskusi di grup kelompok A ya. Sudah saya bentuk grupnya ya. Kemudian saya harap nanti kalian aktif dalam diskusi grup WA ya, karena saya akan pantau terus jalannya diskusi masing-masing grup ya. Kemudian nanti hasil diskusi kelompok ya, nanti kalian share di grup WA masing-masing untuk saya beri penilaian ya. Selanjutnya hasil diskusi kelompok kalian presentasikan melalui meeting messengers ya, untuk ditanggapi kelompok lain ya. Sudah jelas ya Mbak? Oke. Ya, silakan kalian langsung masuk pada diskusi ya, grupnya masing-masing. Dan ini sementara dimatikan dulu untuk messengers. Nanti setelah presentasi kita gabung ke messengers lagi. Siap ya? Ya, dimatikan dulu ya. Terima kasih Adelia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok A dulu ya. Silakan Adelia dari kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Kertas yang dibakar tidak bisa kembali ke tempat karena mengalami perubahan peristiwa seperti pula yang disebut sebagai reaksi Rokos jadi berdasarkan peristiwa tersebut apakah yang dimaksud sebagai peristiwa tidak konsen tidak itu karena berjalan di satu arah artinya ketika reaktor dan produk semua produk sudah mulai bagaimana hubungan kedua reaksi lagi reaksi dari konsep eksperimen kedua alien reaksi dan istilah tersebut yang disebut sebagai reaksi irreversibel ada Ya, terima kasih dari kelompok A ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Berikutnya kelompok B, silahkan Aziz mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi sekarang. Soal nomor 1, jelaskan reaksi variabel atau variabel. Jawabannya adalah reaksi atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berjalan dua arah dan membentuk keseimbangan. Reaksi variabel disebut reaksi bersekutuan adalah reaksi yang berlangsung satu arah sehingga tidak membentuk keseimbangan. 2. Menjelaskan karakterisasi keseimbangan kimia. 1. Keseimbangan kimia memiliki 4 ciri, yaitu 1. Hanya terjadi dalam wadah tertutup atau suhu yang tertekan tetap. 2. Reaksinya berlangsung terus-menerus dinasi dalam dua arah yang berlawanan. 3. Reaksi maju, reaksi rekahan kanan sama dengan, lalu reaksi balik ke kiri. Yang ketiga yaitu perbedaan reaksi keseimbangan homogen dan hidrogen adalah suatu keseimbangan yang di dalamnya hanya terdapat satu macam wujud, ya tentunya 2O 3G 2SO 2G plus O2G.
Keseimbangan hidrogen adalah suatu keseimbangan yang di dalamnya terdapat wujud zat, katakan atau produk reaksi yang mempunyai fase yang berbeda. Contohnya Sg, yang kedua S3 dalam kurung plus 3H2G 2G S plus 3H 2SG. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dari kelompok 2, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya adalah kelompok C diwakili oleh Risa. Silakan Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah abu-abu pembakaran kertas dapat diubah menjadi kertas semula? Jawabannya, kertas yang dibakar tidak bisa kembali seperti semula karena mengalami perubahan kimia. Oleh karena itu, abu kertas tidak dapat menjadi seperti semula. Kedua, apakah yang disebut reaksi irreversibel? Reaksi irreversibel atau reaksi dengan reaksi hubungannya sehat semua. Artinya, ketika reaktan-reaktan yang bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah bentuk dan pada kondisi seimbang atau reaksi tidak ditemukan reaksi benar. Bagaimana hubungan kedua reaksi tersebut? Kesetimbangan kimia tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik dan konsentrasi dari reaktan-reaktan dan konsentrasi dari reaktan dan produk-produk yang diproduksi lagi. 5. Eksperimen kedua ahli itulah yang disebut sebagai reaksi reversibel. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, apakah yang disebut reaksi reversibel? Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, apakah yang disebut reaksi reversibel? Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Kata lain, dalam reaksi tersebut tidak hanya reaktan berubah menjadi produk, tetapi produk pun bisa berubah kembali menjadi reaktan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok C ya yang sudah yang sudah melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Selanjutnya adalah salah satu ya bisa menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Silakan kalau ada yang belum paham atau mungkin ada yang perlu diluruskan ya, silakan. Tidak ada ya? Ya, mungkin salah satu bisa menyimpulkan hasil diskusi dari beberapa kelompok ini, mungkin secara keseluruhan bisa diambil sebuah kesimpulan. Silakan salah satu bisa menyimpulkan hasil diskusi ini ya. Mungkin Adel bisa menyimpulkan dari beberapa hasil diskusi beberapa kelompok, poin-poin apa saja yang dihasilkan dari hasil diskusi. Silakan Adelia. Atau Aziz gimana? Bisa Aziz? Ya, karena terjadi abu itu dibakar menjadi abu yang tidak bisa kembali lagi karena mempunyai sifat yang mengandung kimia. Perubahan wujud benda tidak dapat kembali lagi. Nah, itu reaksi apa itu? Reaksi hidrogen. Reaksi yang tidak bisa balik itu namanya reaksi irreversibel. Nah,
Jadi tidak bisa kembali lagi, itu namanya irreversible. Tapi kalau reaksinya bisa kembali lagi, ya bolak-balik ya, itu namanya reaksi reversible. Nah, terus kesimpulan apa lagi? Mungkin Risa bisa menyimpulkan selain yang diungkapkan oleh Aziz tadi. Ya, silakan Risa, kira-kira apa? Atau Adelia, ada mau menambahkan kesimpulan dari hasil diskusi? Sudah cukup? Ya Pak, cukup. Berikutnya adalah kalian menuliskan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Jadi kalian membuat catatan ya tentang kesimpulan materi kesetimbangan kimia yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi secara keseluruhan ya kalian tuliskan. Kemudian nanti kalian presentasikan ya dari semua materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya. Silakan Adelia bisa menyimpulkan secara keseluruhan poin-poin penting yang dapat kita simpulkan dari dari pembelajaran hari ini. Silakan Adelia. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi hari ini itu yang pertama adalah bahwa berdasarkan arah reaksinya ya, reaksi dibagi menjadi dua, yaitu irreversible dan reversible. Ya. Nah, reaksi irreversible ini merupakan reaksi satu arah ya, atau tidak bisa bolak-balik ya. Nah, jadi hanya satu arah ya. Contohnya tadi adalah pembakaran kertas. Ya, nah, itu kan tidak bisa kembali lagi ya. Nah, sehingga pembakaran kertas ini merupakan salah satu reaksi irreversible. Kemudian beda dengan reaksi reversible. Nah, reaksi yang bisa membentuk produk juga bisa membentuk reaktan, sehingga disebut juga reaksi bolak-balik atau kesetimbangan ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu karakteristik reaksi kesetimbangan ya. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama adalah reaksinya bolak-balik, bisa membentuk produk maupun bisa membentuk reaktan. Kemudian sistemnya tertutup ya, tidak boleh sistemnya terbuka ya. Kalau terbuka nanti tidak akan terjadi kesetimbangan. Kemudian yang ketiga bersifat dinamis. Nah, di mana secara mikroskopis ya reaksi kesetimbangan itu tetap berjalan ya, tetap berlangsung ya, membentuk produk maupun membentuk reaktan. Tetapi kalau secara makroskopis itu reaksi memang seolah-olah berhenti ya. Tetapi kalau secara mikroskopis sebenarnya reaksinya tetap berlangsung, baik itu membentuk produk maupun membentuk reaktan. Kemudian yang ketiga itu adalah reaksi kesetimbangan itu terjadi apabila laju reaksi ke kanan ya, sama dengan laju reaksi ke kiri. Iya, jadi laju pembentukan produk itu sama dengan laju pembentukan reaktan atau bereaksi. Makanya itu disebut reaksi kesetimbangan. Kemudian yang terakhir adalah kesetimbangan homogen dan
heterogen. Nah, bedanya apa? Ya, yang membedakan adalah fasenya. Ya, fasenya atau wujudnya. Dimana kalau homogen itu wujud dari unsur-unsurnya atau komponen-komponennya itu sama semua. Misalkan gas ya, fasenya gas itu nanti gas semua. Beda dengan kesetimbangan heterogen. Itu semua komponen tidak hanya terdiri satu fasa, tetapi terdiri dari dua fasa atau lebih. Misalkan fasenya gas dengan solid ya, kemudian gas dengan liquid ya, atau gas dengan aqueous. Nah, itu kan berbeda ya fasenya, sehingga disebut kesetimbangan heterogen. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini ya. Kemudian setelah kalian menuliskan kesimpulan ya, kalian melakukan refleksi ya. Jadi nanti setelah kalian menuliskan dalam buku ya tentang kesimpulan ya, kemudian kalian melakukan refleksi ya, atau umpan balik ya terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian setelah saya periksa hasil diskusi kelompok ya, maka kelompok yang mendapatkan nilai terbaik ya itu adalah kelompok A. Jadi kelompoknya siapa ini, kelompok A ini? Oh ya, kelompoknya Delia ya. Nah, ini mendapat nilai 95 ya. Kemudian kelompok B mendapatkan nilai 90 ya. Dan yang terakhir kelompok C mendapatkan nilai 85 ya. Jadi yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok A ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi itu disebut KC, kalau tetapan kesetimbangan tekanan itu nanti disebut KP. Nah, demikian ya pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nanti saya akan share di grup tugas yang harus kalian kerjakan. Gitu ya. Ya. Nanti saya share lewat WA grup untuk tugas di rumah atau tugas selanjutnya ya. Kemudian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.